warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi kakak-kakak solih-solihah kelas 3. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 1, 2, dan 3. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pertumbuhan hewan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal perkalian dengan cara bersusun. Ketiga, siswa dapat menggambar dekoratif sesuai imajinasi. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh sikap saling menghargai dalam perbedaan. Yang pertama, kata-kata pertumbuhan hewan dari teks. Pernahkah kalian melihat ayam bertelur? Ya, telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali, dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang, bacalah cerita berikut dengan cermat. Kita baca bersama-sama ya. Paman Nina memiliki sebuah peternakan bebek di kampung halaman. Bebek-bebek tersebut dikembangbiakan oleh paman. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang sudah dewasa. Telur akan menetas dan keluarlah anak bebek. Anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara. Anak bebek pun mengalami pertumbuhan. Ukuran tubuhnya bertambah besar. Bulunya juga bertambah banyak. Bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur. Setelah membaca teks tersebut, dapatkah kamu menemukan kata-kata tentang pertumbuhan hewan? Kata-kata apa saja itu? Ya, dari teks tadi dapat kita simpulkan bahwa bebek dikembangbiakan atau bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek yang dapat bertelur itu adalah bebek yang sudah dewasa. Pertumbuhan bebek dimulai dari telur, kemudian keluar menjadi anak bebek. Anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara. Kemudian mengalami pertumbuhan sehingga ia bertambah besar, bulunya juga bertambah banyak. Kemudian terus tumbuh menjadi bebek dewasa dan dapat bertelur kembali. Yang kedua, menuliskan informasi suatu teks. Deli memelihara 2 ekor kelinci di rumahnya. 1 ekor kelinci jantan dan 1 ekor kelinci betina. Deli memelihara kelincinya dengan baik. Deli selalu memberi mereka makan dengan teratur. Kelinci Deli pun tumbuh sehat dan lincah. Kelinci yang sudah dewasa dapat berkembang biak. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kelinci bertubuh kecil dan berambut halus. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh kelinci tidak berubah bentuk, hanya ukuran tubuhnya saja yang bertambah. Rambut yang menutupi tubuhnya juga semakin lebat. Gerakan kelinci juga semakin lincah.
kelinci dewasa dapat meloncat dan berlari kencang. Deli senang bermain dengan kelincinya di halaman. Ya, itu tadi pertumbuhan kelinci ya. Setelah membaca teks tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana cara kelinci berkembang biak? Iya, betul. Caranya yaitu dengan cara melahirkan. Yang kedua, apa saja perbedaan anak kelinci dan kelinci dewasa? Iya, betul. Anak kelinci bertubuh kecil dan berambut halus, sedangkan kelinci dewasa tubuhnya semakin besar dan dapat meloncat dan berlari kencang. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Deli merawat kelincinya? Iya, Deli selalu memberi mereka makan dengan teratur. Yang ketiga, menjelaskan perkembangbiakan hewan menggunakan kosakata yang tepat. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan sesama. Kita baca lagi bersama-sama ya. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan bernapas dengan insang yang terletak di bagian samping kepalanya. Berdasarkan kegunaannya bagi manusia, ada 2 jenis ikan di sekitar kita. Ada ikan yang dipelihara untuk dimakan, contohnya ikan mas, ikan nila, dan lele. Ada pula ikan yang dipelihara sebagai ikan hias, contohnya ikan mas koki dan ikan cupang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan menghasilkan banyak sekali telur. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Ikan yang sudah dewasa dapat menghasilkan telur. Nah, itu tadi pertumbuhan ikan ya, Kak. Selanjutnya, menyelesaikan soal perkalian dengan cara bersusun. Bebek-bebek milik paman sedang bertelur. Telur-telur tersebut diletakkan di 3 wadah. Setiap wadah berisi 12 telur bebek. Berapa banyak telur bebek seluruhnya? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Dalam satu wadah ini terdapat 12 telur ya, Kak. Jadi kalau ada 3 wadah, 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Penjumlahan berulang di atas dapat ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 3 kali 12 sama dengan 36. Jadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Ya, ada 3 wadah, ditulis 3, satu wadah berisi 12, jadi dikali 12, 3 dikali 12 sama dengan 36. Cara yang kedua, perkalian juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengalih. Setelah itu hasilnya dijumlahkan. Contohnya 16 dikali 4 sama dengan titik-titik. Kita jabarkan dulu ya. 16 itu sama dengan 10 ditambah 6. Kalikan setiap bilangan penyusun dengan 4. 4 kali 10 sama dengan 40. Kemudian 4 dikali 6 sama dengan 24. Jika dijumlahkan 40 ditambah 24 sama dengan 64. Jadi 16 dikali 4 sama dengan 64. Ini cara yang kedua ya, Kak. Kita kalikan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengalihnya. Kemudian cara yang ketiga, perkalian juga dapat dihitung dengan cara bersusun ke bawah seperti contoh berikut. 156 dikali 3. Satu-satu ya. 6 dikali 3 sama dengan, atau 3 dikali 6 sama dengan 18. Yang ditulis 8, kemudian disimpan 1.
Selanjutnya, 3 dikali 5 sama dengan 15. Tambahkan simpanan 1 tadi ditambah 15 sama dengan 16. Masih ada 1 ya, simpan 1. Selanjutnya, 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 156 dikali 3 sama dengan 468. Contoh soal cerita. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, tadi kita sudah belajar beberapa cara dalam menyelesaikan soal perkalian. Sekarang kita selesaikan soal cerita ini bersama-sama ya. Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Jadi dalam waktu 2 bulan banyak ikan hias yang dihasilkan bisa kita tulis dengan 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Dalam perkaliannya dapat kita tulis 2 dikali 120 sama dengan 240. Kita juga bisa dengan cara bersusun pendek seperti tadi ya. 120 dikali 2 sama dengan, kita susun pendek ya, 0 dikali 2 sama dengan 0. Berapapun dikalikan 0, hasilnya tetap 0 ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 240. Selanjutnya, menggambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah karya seni pada kertas atau pada benda tertentu yang berfungsi sebagai hiasan. Gambar dekoratif dibuat untuk memperindah permukaan. Ayo buatlah gambar hewan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Ya, di gambar ini menggambar hewan ikan ya Kak. Ada langkah-langkahnya dari 1 sampai 7. Kalian bisa coba di rumah ya. Kemudian Ustazah juga punya contoh gambar dekoratif yang lain. Coba kalian perhatikan. Ini semua gambar ikan, hanya gambar ikan ini dihias dengan cara diberi warna, garis, dan bentuk motifnya. Selanjutnya, contoh sikap saling menghargai dalam perbedaan. Deli memelihara kelinci, sedangkan Nina memelihara kucing. Nina dan Deli memiliki hewan peliharaan yang berbeda. Meskipun memiliki hewan peliharaan yang berbeda, Deli dan Nina tetap berteman baik. Selain kegemaran terhadap hewan peliharaan, kemampuan setiap orang juga berbeda-beda. Oleh karena itu, kita juga harus menghargai perbedaan kemampuan tersebut. Saling menghargai akan menciptakan kerukunan. Bacalah percakapan berikut. Kita baca bersama-sama ya, Kak. Nina, dapatkah kamu mengajariku berhitung seperti yang tadi Ibu Guru jelaskan? Ada yang kurang aku mengerti. Nina menjawab, tentu Deli, kapan kita mau belajar bersama? Pulang sekolah nanti kamu bisa tidak Nina? Kalau bisa, nanti aku ke rumahmu. Aku bisa, Del. Jam berapa kamu mau ke rumahku? Kebetulan aku juga mau menanyakan pelajaran tentang membuat kalimat. Ada yang aku kurang mengerti. Kamu kan pandai dalam bidang itu. Mungkin sekitar jam 2 siang, Nin. Baiklah, Deli. Sampai ketemu di rumahku ya. Baiklah, Nina. Nah, dari percakapan tadi, kita tahu kelebihan Nina dan kelebihan Deli itu berbeda. Namun, walaupun berbeda,
Mereka tetap berteman baik dan hidup rukun. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan seperti biasa, ada tugas dari Ustazah dari nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan di buku tulis ya. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.